Untuk bisa kemudian kita mempersiapkan diri dengan secara lahir, secara batin membutuhkan ilmu. Maka ilmulah yang mengantarkan kita untuk dapat menyikapi, merespon, mengisi hari-hari Ramadan itu dengan apa yang menjadi tujuan Ramadan untuk tercapai. La'allakum tattaqun. Nah, ma'asyiral muslimin, maka dalam upaya kita bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan, kita membekali diri kita dengan ilmu, dengan program-program unggulan terbaik untuk kita mewarnai hari-hari Ramadan dengannya. Seperti apakah program-program unggulan terbaik yang mesti kita persiapkan sejak dini untuk mengisi hari-hari Ramadan? Nah, ma'asyiral muslimin, kita akan ambil atau kita akan rumuskan program-program terbaik di bulan Ramadan dari ayat-ayat puasa. Tentu tidak akan mendalam akan kita kaji sebab insyaallah besok akan ada pembahasan secara khusus dari Ustazuna Ustaz Dr. Ahmad Alim hafizahullah ta'ala yang akan menjelaskan tentang tadabbur ayat-ayat puasa. Adapun yang akan kami sampaikan adalah sejumlah program-program unggulan sebagai bentuk kita bergembira dengan kehadiran kedatangan bulan Ramadan, yaitu kita mewarnai hari-hari Ramadan. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Mari kita renungi kembali ayat-ayat puasa, khususnya Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ayat yang mulia ini diawali dengan seruan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Qur'an, ma'asyiral muslimin, ayat yang diawali dengan seruan "Ya ayyuhalladzina amanu" berjumlah 89 ayat. Dari kesemua 89 ayat itu, kalau kita berkesempatan untuk membuka Al-Quran lalu mencari ayat-ayat itu, atau dengan mudahnya melalui aplikasi Quran di handphone, kita ketikkan "Ya ayyuhalladzina amanu", akan muncul 89 ayat yang diawali dengan seruan "Ya ayyuhalladzina amanu". Perhatikan kelanjutan dari seruan itu. Kita akan dapati setelah seruan "Ya ayyuhalladzina amanu", kelanjutannya itu hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama berisi perintah, kemungkinan kedua berisi larangan, kemungkinan ketiga berisi perintah dan larangan sekaligus. Ini memberikan kepada kita suatu petunjuk dan sekaligus pelajaran bahwa yang mampu menjalankan perintah-perintah Allah, yang sanggup meninggalkan larangan-larangan Allah adalah orang-orang yang beriman. Pada ayat yang mulia ini, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian menjalankan ibadah puasa. Ini perintah. Tapi perintah ini atau perintah berpuasa hanya mampu dilakoni oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang terpanggil hatinya, yang tergerak jiwanya untuk mengisi hari-hari Ramadan, diantaranya dengan ibadah puasa, hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kuat imannya, semakin kuat dia memaksimalkan hari-hari Ramadan dengan ketaatan kepada Allah, wajib ataupun sunnah. Lemah imannya, lemah juga responnya terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lemah juga kemampuannya meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian wahai orang-orang yang beriman berpuasa. Berapa hari puasa yang kita diwajibkan? Kita diwajibkan berpuasa
adalah disebutkan di ayat 184 surat Al-Baqarah, ayyaman ma'dudat. Yang disyariatkan berpuasa adalah sejumlah hari yang telah ditetapkan, sejumlah hari yang telah ditentukan. Sejumlah hari yang telah ditentukan itu maksudnya dijelaskan lagi oleh Allah di dalam Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan, bahwa sejumlah hari yang menjadi kewajiban berpuasa itu adalah sejumlah hari di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadannya 30 hari, 30 hari kita berpuasa. Kalau bulan Ramadannya 29 hari, 29 hari kita berpuasa. Kapan kita mulai berpuasa? Kita mulai berpuasa Allah sebutkan di bagian pertengahan ayat 185. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang sedang berdiam di suatu negeri atau dalam kondisi mukim, tidak sebagai musafir, dalam keadaan sehat walafiat, tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam kondisi lemah, kemudian masuk bulan Ramadan di negeri itu, falyasum, hendaklah dia berpuasa di negeri tersebut. Ayat ini dijadikan dasar oleh tim Al-Lajnah Ad-Daimah, yaitu tim riset fatwa Saudi Arabia, bahwa kewajiban berpuasa bagi suatu masyarakat di suatu negeri adalah merujuk kepada hilal masing-masing di negeri tersebut. Jadi merujuk kepada hilal Ramadan di negeri kita masing-masing. Juga berdasarkan hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi bersabda, "Shaumukum yauma tasumun, wa fitrukum yauma tuftirun, wa adhakum yauma tadakhun." Hari berpuasanya kalian adalah hari mayoritas kaum muslimin berpuasa. Hari berbuka atau hari berlebaran adalah hari mayoritas kaum muslimin berlebaran. Dan hari berkurbannya kalian, hari mayoritas kaum muslimin berkurban. Ma'asyiral muslimin, di negeri kita mayoritas kaum muslimin akan berpuasa, akan berlebaran dan berkurban mengikuti hasil sidang isbat. Dan hasil sidang isbat diputuskan berdasarkan musyawarah yang dihadiri atau diwakili dari lembaga-lembaga dakwah, ormas-ormas dakwah, yayasan-yayasan dakwah, yang kemudian masing-masing mereka memiliki tim ru'yah, tim ru'yatul hilal. Lalu kemudian masing-masing memberikan pelaporan dari hasil ru'yah mereka, lalu diputuskan berdasarkan hilal dengan pertimbangan hisab. Maka keluarlah keputusan dari musyawarah tersebut atau dari sidang isbat tersebut sebagai penetapan 1 Ramadan atau sebagai penetapan akhir Ramadan. Nah, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, karena mayoritas kaum muslimin akan mengikuti keputusan ini, maka hendaknya kita merenungi apa yang diinginkan oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah dan jangan berpecah belah. Apabila kemudian kita mengikuti keputusan yang mayoritas kaum muslimin akan mengikutinya, maka ini dapat menjaga persatuan kaum muslimin. Sebab jika tidak, dikhawatirkan akan banyak keputusan-keputusan tentang penetapan 1 Ramadan yang berbeda-beda, dan tentu ini adalah potensi perpecahan. Jangan lupa pada tahun lalu ada 7 pelaksanaan 1 Ramadan di Indonesia ini.
Demikian pula lebih banyak lagi penetapan 1 Syawal itu sampai 10 penetapan 1 Syawal di Indonesia ini. Jadi ada yang sudah berpuasa lebih dahulu, yang 7 hari sebelum resmi diputuskan oleh pemerintah. Sudah ada. Bayangkan kalau masing-masing ormas, masing-masing lembaga merasa memiliki otoritas untuk menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal dengan alasan memiliki banyak pengikut, maka yang terjadi adalah banyak sekali 1 Ramadan di Indonesia dan 1 Syawal di Indonesia. Dan tentu ini adalah potensi perpecahan. Sebab itulah kemudian kita mengikuti apa yang menjadi hasil keputusan sidang isbat. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Lalu bagaimanakah teknis pelaksanaan ibadah puasa itu? Teknisnya adalah Allah katakan di Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimus siyam. Teknis pelaksanaan ibadah puasa itu adalah makan dan minumlah kalian di waktu malam sampai tampak oleh kalian benang putih dari benang hitam di waktu fajar. Maksudnya sampai tampak oleh kalian fajar sodik. Dan fajar sodik itu adalah tanda masuknya sholat subuh yang diawali dengan azan subuh. Sehingga ma'asyiral muslimin, imsak itu ada makna yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, ada makna yang menjadi makna syar'i. Sebab al-imsak secara bahasa artinya menahan. Nah, imsak dalam bahasa serapan Indonesia artinya adalah ikhtiyat, hati-hati, berjaga-jaga. Sedangkan imsak dalam pengertian syar'inya adalah menahan, yaitu puasa. Sebab as-shaum artinya adalah imsak. Sehingga ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, tidak perlu dibenturkan antara kalender imsakiyah dengan apa yang ditetapkan di dalam kitab-kitab fikih ulama. Adalah bahwa kalender imsakiyah adalah imsak berdasarkan arti imsak secara bahasa serapan Indonesia. Sedangkan syar'inya adalah awal atau mulainya menahan berpuasa. Dan ma'asyiral muslimin, kalau kita lihat kalender imsakiyah 10 menit sebelum azan subuh itu artinya hati-hati, siap-siap, berjaga-jaga. Karena apa? Sunnah mengakhirkan makan sahur, maka siap-siap untuk mengambil makanan-makanan yang ringan atau meminum sesuatu yang membuat kita mengambil sunnah mengakhirkan sahur. Siap-siap kita. Nah, adapun kemudian waktu mulainya untuk menahan, benar-benar menahan, yaitu berpuasa, adalah ketika masuk waktu azan subuh berkumandang. Ya, jam berapa nih azan subuh berkumandang? Itulah waktu imsaknya. Itulah waktu imsak dalam pengertian syar'inya. Sampai kapan kita berpuasa? Dari azan subuh tsumma atimus siyam ilal lail, sampai masuk waktu malam. Dan waktu malam itu masuk ditandai dengan azan maghrib. Jadi kita mulai berpuasa dari azan subuh sampai azan maghrib. Nah, ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, itulah ibadah puasa yang diwajibkan di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrul mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah artinya subutul khair wa dawamuhu wa kasratuhu. Berkah itu artinya langgengnya kebaikan, bertambahnya kebaikan, berlimpahnya kebaikan. Itulah bulan Ramadan. Setiap hari Ramadan adalah penuh dengan rahmat. Setiap harinya adalah pembebasan dari api neraka. Setiap hari Ramadan adalah pengguguran dosa. Itu yang benar. Bukan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua pengguguran dosa, 10 hari ketiga pembebasan dari api neraka. Salah, diingkari oleh banyak para ulama di dalam kitab fikih-fikih tentang siam. Tapi yang benar, setiap hari Ramadan penuh dengan rahmat, setiap harinya pengguguran dosa, setiap harinya pembebasan dari api neraka. Itu yang benar.
yang berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari ma'asyiral muslimin. Maka bulan Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka di bulan Ramadan. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sufidati syayatin, setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu setan-setan dari kalangan jin. Adapun setan-setan dari kalangan manusia masih berkeliaran. Setan-setan dari kalangan jin dibelenggu, iblis dibelenggu, tentara-tentaranya, prajurit-prajuritnya semuanya dibelenggu di bulan Ramadan. Lalu kemudian kata Nabi, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Hanya terdapat di bulan Ramadan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan bagi siapa yang beribadah pada malam tersebut. Madhuri ma khairaha faqad hurim. Maka sesiapa yang diharamkan oleh Allah, dihalangi oleh Allah dari mendapatkan keberkahan dan kebaikan bulan Ramadan, itulah sebenar-benarnya orang yang merugi. Itulah sebenar-benarnya orang-orang yang akan menyesal. Itulah sebenarnya orang-orang yang hidupnya lalai dan sia-sia. Sudah dipertemukan dengan bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, tidak mendapatkan rahmat dari Allah, dan tidak terbebas dari api neraka. Merugi ma'asyiral muslimin. Nah, karena itulah menyambut bulan Ramadan, mempersiapkan diri untuk mengisi hari-harinya dengan apa yang mengundang cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala, baik wajib ataupun sunnah. Maka untuk memotivasi kita, Allah kembali menegaskan kama kutiba 'alal ladina min qablikum, bahwa pelaksanaan ibadah puasa atau memaksimalkan hari-hari Ramadan itu adalah sebagaimana yang telah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Siapa umat-umat terdahulu? Para nabi, para rasul, dan juga umat-umat yang mengikuti ajaran para nabi dan para rasul. Kenapa Allah perlu mengabarkan kepada kita? Sebab itulah pengabulan doa. Atas doa yang tak kurang 17 kali kita panjatkan kepada Allah tatkala kita membaca surat Al-Fatihah di dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapakah orang-orang yang diberi nikmat itu? Yang diberikan nikmat oleh Allah terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 69, yaitu 4 kelompok manusia. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Para nabi, para rasul, para siddiqin, orang-orang yang benar imannya, para syuhada yang mencintai syahid di medan jihad, dan orang-orang yang soleh. 4 kelompok manusia ini adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yang kita disuruh oleh Allah meminta agar ditunjukkan jalannya mereka-mereka itu. Allah memberitahukan kepada kita, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwa siapapun yang menjalankan ibadah puasa, maka dia telah menjalankan ibadahnya orang-orang yang telah diberi nikmat. Siapapun yang menjalankan ibadah puasa, maka dia berada di atas jalannya orang-orang yang lurus. Siapapun yang diberi nikmat oleh Allah melalui ibadah berpuasa, maka itu artinya dia membersamai orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Orang-orang yang diberi nikmat itu dijamin masuk surga. Maka dengan kita membersamai mereka melalui menapatilah jejak kehidupan mereka, diantaranya menjalankan ibadah puasa, maka insya Allah kita pun akan masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Visi terbesar pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun,
supaya bertakwa kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa takwa yang menjadi visi besarnya, visi utamanya? Karena ma'asyiral muslimin, kelayakan dan kepantasan untuk kita mendapatkan pengabulan doa atas doa yang diabadikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 201, doa yang dikenal oleh masyarakat kita sebagai doa sapu jagat, doa yang senantiasa terlafazkan dalam setiap kesempatan berdoa. Kelayakan dan kepantasannya adalah dengan takwa. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 3 hal yang kita minta di dalam doa ini: kebahagiaan dunia, kebahagiaan di akhirat tidak tersentuh api neraka, dan kebahagiaan di akhirat masuk surga. Apakah Allah bakhil mengabulkan doa ini? Tidak. Allah tidak bakhil mengabulkan doa ini. Apakah Allah mampu mengabulkan doa ini? Maha mampu Allah mengabulkan doa ini. Tapi sesiapa di antara kita yang mau pengabulan doa ini, layakkan dan pantaskan diri. Bagaimana kelayakan kepantasan diri? Takwa. Kenapa dengan takwa? Karena hanya orang yang bertakwa yang dijamin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Di antara jaminannya terdapat di dalam Quran surat At-Tolak, dari ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Itulah jaminan bahwa orang yang bertakwa dijamin dunia akhirat bahagia. Ayat 2 Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat 3, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Jaminan di ayat 2, ayat 3, ayat yang keempat ini merupakan jaminan kebahagiaan di dunia. Sebab kenapa kita tidak bahagia di dunia? Karena kita ditimpa dengan ketakutan dan kesedihan. Siapapun yang ditimpa ketakutan dan kesedihan pasti tidak bahagia. Apa ketakutan dan kesedihan itu? Ketakutan dan kesedihan merupakan inti dari masalah. Siapa di antara kita tidak punya masalah? Semua kita punya masalah. Karena Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Secara zatnya kita lemah. Karena itulah dalam perjalanan kehidupan selalu kita jumpai kepayahan, kesulitan, masalah di dalam kehidupan di dunia ini. Entah itu masalah dengan manusia, entah itu masalah ada gangguan jin, entah masalah itu penyakit, entah masalah itu karena virus, entah masalah itu finansial, entah masalah itu psikis, entah masalah itu fisik, entah masalah itu karir, entah masalah itu sosial. Banyak sekali masalah dalam hidup kita. Tapi ma'asyiral muslimin, al-muskilah inda la ta'rifu tariqah. Masalah yang benar-benar menjadi masalah adalah masalah yang tidak ada jalan keluarnya, atau untuk kita menemukan jalan keluarnya. Itulah masalah yang menjadi masalah. Sebab apabila masalah bertemu dengan solusi, tidak lagi menjadi masalah. Maka masalah tidak pernah menjadi masalah kalau ada solusi. Allah menjaminkan orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah hadirkan jalan keluar dalam setiap persoalannya, bahkan jalan keluarnya lebih banyak dari masalahnya. Ini menjelaskan bahwa orang yang bertakwa ada masalah dalam hidup, tapi masalah tidak pernah menjadi masalah dalam hidupnya. Mereka akan selalu optimis. Kenapa? Karena Allah menjaminkan solusi. Allah menjaminkan jalan keluar. Bukan hanya itu, Allah menjadikan orang yang bertakwa magnet rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang akan datang kepadanya dari berbagai arah yang tidak disangka-sangkanya. Kita mungkin tidak tahu di mana rezeki kita berada, tapi rezeki selalu tahu di mana kita berada. Bukan hanya itu, Allah menjaminkan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Semua urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jaminan kebahagiaan di dunia. Sebab dengan jaminan-jaminan ini kita tidak akan ditimpa dengan ketakutan dan kesedihan. Hanya saja yang perlu kita garis bawahi, jangan pernah bertanya bagaimana kepada Allah. Sebab orang yang bertanya bagaimana kepada Allah adalah orang yang meragukan kebesaran Allah. Pertanyaan bagaimana itu kepada manusia, bukan kepada Allah. Allah menjanjikan jalan keluar. Bagaimana caranya? Ini orang yang ragu kepada Allah. Allah menjaminkan rezeki datang dari berbagai arah. Bagaimana caranya? Ini adalah orang yang meragukan kebesaran Allah. Allah memudahkan urusan-urusannya. Bagaimana?
pertanyaan bagaimana bukan kepada Allah. Pertanyaan bagaimana itu kepada manusia. Karena kemustahilan ada pada manusia, kemustahilan tidak ada pada Allah. Mustahil bagi manusia karena kemampuan manusia terbatas, tidak mustahil bagi Allah karena kemampuan Allah tidak terbatas. Kalau ada seorang anak dari lantai 2 ini tiba-tiba terjatuh, lalu kemudian dia bangkit berdiri kembali berlari, tidak mengeluh sakit, nah itu baru bagaimana bisa ini anak? Ya karena dia manusia. Wajar kalau kita bertanya bagaimana. Harusnya mungkin celaka atau patah tulang, tapi kok ini tidak. Bagaimana bisa ini anak ini? Hebatnya anak ini. Pertanyaan bagaimana tepat? Karena kepada manusia yang punya kemampuan terbatas. Tapi jangan bertanya bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemampuan Allah tidak terbatas. Lalu kemudian di ayat yang kelima Allah menjaminkan, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Yang bertakwa kepada Allah, Allah ampuni dosanya, Allah akan memberikan balasan terbaik. Di antara penjelasan tafsirnya, diampuni dosanya artinya diselamatkan dari neraka, diberikan balasan terbaik artinya dimasukkan ke dalam surga. Inilah jaminan bagi orang yang bertakwa, ma'asyiral muslimin. Sehingga kelayakan kepantasan untuk mendapatkan pengabulan doa itu adalah dengan bertakwa kepada Allah. Hal inilah yang membuat kita harus bergembira, bersukacita dengan kedatangan bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan akan menempa diri kita, mendidik diri kita, mempersiapkan diri kita untuk layak dan pantas mendapatkan pengabulan doa yang kita selalu panjatkan itu. Baik, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, secara cepat akan kami sebutkan kalau begitu program unggulan apa yang mesti kita lakukan di bulan Ramadan. Program unggulan seperti apa sebagai bentuk pemulihan kita terhadap bulan Ramadan. Nah, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Terlebih dahulu kita harus tahu rumus atau pola gaya hidup takwa. Itu dulu rumusnya. Kenali pola gaya hidup takwa, kenali rumus gaya hidup takwa. Sebab kalau kita sudah tahu gaya hidup takwa, rumusnya seperti apa, nah ayo kita bergaya di bulan Ramadan dengan gaya hidup takwa. Itu saja. Kalau kita bisa bergaya di bulan Ramadan dengan gaya hidup takwa, insya Allah. Memang itu tujuan Ramadan. Bagaimana kita terbiasa dengan pola hidup takwa. Lalu bagaimanakah pola hidup takwa? Seperti apakah rumusnya? Sederhananya begini disebutkan oleh para ulama, bahwa gaya hidup takwa itu adalah pemetaan hidup berdasarkan 5 hukum dalam ilmu fikih. Ini rumusnya. Nanti rumus ini yang kita pakai di bulan Ramadan. Wajib, apabila suatu perbuatan hukumnya wajib, rumusnya laksanakan, sempurnakan. Itu rumusnya. Sunnah, apabila suatu perbuatan hukumnya sunnah, rumusnya perbanyak dan variasikan. Mubah, apabila suatu perbuatan hukumnya mubah, rumusnya kurangi. Kemudian makruh, apabila suatu perbuatan hukumnya makruh, rumusnya hindari. Dan kemudian haram, apabila perbuatan hukumnya haram, tinggalkan. Nah, ini yang harus kita terapkan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin, kenali amalan-amalan unggulan apa yang wajib di bulan Ramadan. Amalan-amalan unggulan apa yang wajib di bulan Ramadan, atau amalan-amalan wajib apa yang menjadi unggulan di bulan Ramadan. Kita list yang wajib di bulan Ramadan, salat 5 waktu. Unggulan dia di bulan Ramadan tapi wajib hukumnya. Kan ada juga bulan salat 5 waktu di bulan Ramadan, iya, tapi di bulan Ramadan dilipat gandakan salat wajib itu. Ibadah sunnah di bulan Ramadan statusnya, derajatnya, pahalanya sama dengan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ibadah wajib itu lebih dahsyat 70 kali lipat daripada ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Maka amalan wajib di bulan Ramadan adalah amalan unggulan. Salat 5 waktu, amalan unggulan. Maka laksanakan, sempurnakan, itu rumusnya. Apa yang kita sempurnakan? Sempurnakan minimal 3 hal. Pertama, sempurnakan waktunya. Allah mengatakan innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah sudah memilih dan menetapkan waktu terbaik untuk orang-orang yang beriman sebagai kewajiban atasnya menjalankan sholat.
maka bersungguh-sungguhlah dengan waktu sholat, sebab Allah sudah mempersiapkan itu sebagai waktu terbaik untuk orang yang beriman. Apa yang diinginkan oleh Allah? Nabi mengatakan, afdalul a'mal indallah as-salatu ala waqtiha. Seutama-utama amalan yang Allah cintai adalah sholat di awal waktu. Maka ayo sempurnakan sholat itu dengan menyempurnakan waktunya di awal waktu kita laksanakan. Jangan tunda-tunda. Mungkin di luar bulan Ramadan kita masih suka tunda-tunda, di bulan Ramadan laksanakan di awal waktu. Sempurnakan tempatnya, karena Allah mengatakan inna ma ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sungguh hanyalah yang memakmurkan rumah Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepada hari kiamat. Maka laksanakan sholat di mana azan dikumandangkan. Ibnu Mas'ud mengatakan, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunanal huda wa inna min sunanil huda as-salatu fil masjid. Bahwa Nabi telah mengajarkan kita petunjuk-petunjuk kebaikan, dan salah satu petunjuk kebaikan itu adalah sholat di masjid di mana azan dikumandangkan. Lalu sempurnakan caranya. Bagaimana caranya? Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 43, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku, yaitu sholatlah dengan cara berjamaah. Sempurnakan ini bulan Ramadan. Jaga subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lakukan dengan menyempurnakan 3 hal tadi. Waktunya, tempatnya, dan caranya. Itu paling minimal. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, apalagi amalan wajib di bulan Ramadan? Berpuasa. Laksanakan puasa, sempurnakan pelaksanaan ibadah puasa. Tinggalkan hal-hal yang merusak nilai-nilai ibadah puasa kita. Di antaranya perkataan dusta, di antaranya perkataan ghibah, perkataan fitnah. Tinggalkan. Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyadu at'ama wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ghibah, fitnah, perkataan jorok, dan juga perbuatan beramal berdasarkan fitnah, ghibah, jorok, maka Allah tidak menerima ibadah puasa yang dikerjakannya. Maka jangan rusak ibadah puasa kita. Laksanakan, sempurnakan. Apalagi yang wajib di bulan Ramadan? Umrah bagi yang mampu. Sebab kata Nabi SAW, al-umratu fi Ramadan taqdi hajatan ma'i. Siapa yang umrah di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala berhaji bersama denganku. Jadi ini ibadah unggulan, ini ibadah wajib. Apalagi yang menjadi ibadah wajib unggulan di bulan Ramadan? Berzakat mal bagi yang hartanya telah memenuhi nisab dan haul di bulan Ramadan. Keluarkan zakatnya. Apalagi yang wajib? Menuntut ilmu. Wajib. Maka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Bergairah dengan ilmu, sempurnakan. Apalagi yang wajib? Zakat fitrah nantinya di akhir Ramadan. Baik. Jadi ma'asyiral muslimin, mana nih perkara yang wajib di bulan Ramadan? Rumusnya laksanakan, sempurnakan. Nah, yang paling banyak nanti adalah perkara sunnah. Maka list amalan-amalan unggulan apa yang merupakan ibadah sunnah tapi unggulan di bulan Ramadan, itu yang kita perbanyak. Apa amalan unggulan sunnah di bulan Ramadan? Disebutkan di ayat 184 Al-Baqarah, faman tatawwa khairan fa huwa khairullah. Siapa yang mampu melebihkan dari apa yang diwajibkan, maka itu kebaikan untuk dirinya. Apa yang dimaksud? Infak sedekah sunnah. Infak sunnah atau sedekah sunnah. Sebab ada infak wajib, ada sedekah wajib. Ya, infak wajib, sedekah wajib adalah diantaranya zakat, diantaranya fidyah. Itu adalah zakat wajib, itu adalah infak wajib atau sedekah wajib. Tapi faman tatawwa khairan fa huwa khairullah. Tapi siapa yang mampu melebihkan di luar yang wajib, maka itu kebaikan untuk dirinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan unggulan, amalan sunnah yang unggulan di ayat 184 adalah bersedekah, infak, perbanyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus shadaqah as-shadaqatu fi Ramadan. Seutama-utama sedekah, sedekah di bulan Ramadan. Perbanyak sedekah. Apapun bentuknya. Mau sedekah memberi sajian iftar kepada orang yang berpuasa, menyantuni yatim dan duafa, memberikan pakaian,
bersedekah menyiapkan sendal-sendal di masjid-masjid untuk dipakai oleh kaum muslimin bolak-balik ke tempat wudu. Itu semua adalah sedekah. Atau kita berinfak di masjid, banyak sekali amalan-amalan sedekah di bulan Ramadan, maka lakukanlah. Sebab bersedekah di bulan Ramadan dapat membebaskan kita dari api neraka. Serius. Seorang wanita pelacur saja memberi minum kepada seekor anjing, Allah ampuni dosanya, Allah kemudian memasukkannya ke dalam surga. Berapa volume air yang diminum oleh anjing? Tidak banyak, nggak sampai setengah gelas, cuma beberapa volume saja. Itu anjing. Tapi kita membawa air diminum oleh kaum muslimin yang sedang lapar, sedang haus karena berpuasa. Masya Allah, pahalanya dahsyat. Pahalanya dahsyat. Amalan bulan apa lagi di bulan Ramadan? Di ayat 185 Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Allah pilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkan Al-Qur'an. Maka bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Qur'ani, bulannya Al-Quran. Maka program unggulan Ramadan yang kedua, program Khatmil Quran. Perbanyak baca Al-Quran, khatamkan sebanyak-banyaknya Al-Quran di bulan Ramadan, sebab dia program unggulan sunnah yang kedua. Imam Asy-Syafi'i di bulan Ramadan menghatamkan 60 kali Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i targetlah minimal 1 kali khatam di bulan Ramadan, minimal itu, minimal. Sebanyak-banyaknya itu yang kemudian harus ditargetkan. Kalau bisa ada peningkatan. Kalau tahun lalu kita bisa khatam 2 kali, tahun ini harus minimal 3 kali. Minimal 3 kali, harus ada peningkatan. Jangan sampai tidak ada peningkatan. Oke. Apalagi program unggulan setelah khatmil Quran? Allah mengatakan, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran dijadikan Allah sebagai pedoman hidup, solusi jawaban untuk seluruh persoalan-persoalan. Al-Quran adalah Al-Furqan. Maka program unggulan berikutnya adalah program menjadikan Ramadan sebagai momentum baca Quran dengan terjemahan. Program ini beda dengan program yang kedua. Program ini khusus luangkan waktu baca Quran dengan terjemahan 1 lembar per hari saja. 1 lembar per hari. Karena amalan ini mudah diucapkan, berat amalannya, berat pengaplikasiannya. Jadi jadikan Ramadan momentum yang mulai dulu dengan ringan-ringan 1 lembar aja per hari, 1 lembar per hari baca Quran dengan terjemahan. Kalau 30 hari Ramadan, insya Allah kita dapat 3 juz baca Quran dengan terjemahan. Tidak lama, nggak sampai 10 menit. Saya sudah coba baca Quran dengan terjemahan, dengan baca pelan, dengan baca lambat, ternyata kurang dari 10 menit. Lebih lama kita berinteraksi dengan handphone, lebih banyak kita berinteraksi dengan handphone. Luangkan waktu 10 menit baca Quran dengan terjemahan 1 lembar aja. Baca dengan tidak perlu paham, baca saja. Terjemahannya baca datar aja. Baca datar aja terjemahannya. 1 lembar per hari. Sampai akhir Ramadan 3 juz kita telah baca Quran dengan terjemahan. Rasakan pengaruhnya pada jiwa. Rasakan kerinduan kita untuk lebih mendalami dan menyelami ayat-ayat Allah. Sehingga kalau demikian sudah muncul azab, kerinduan, kecintaan terhadap ayat-ayat Allah karena kita tahu maknanya. Lanjutkan di bulan Syawal, lanjutkan di bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, terus lanjutkan sampai akhirnya di akhir Jumadil Akhir kita telah khatam Quran dengan terjemahan. Masuk bulan Rajab istirahat, masuk bulan Syaban istirahat, bulan Ramadan mulai lagi dari awal. Insya Allah kita telah khatam 1 kali Quran setiap tahun dengan terjemahan. Kalau kita tidak mulai, saya khawatir kita tidak akan pernah bisa menghatamkan Quran dengan terjemahan 1 kali. Padahal ini yang inti masyarakat muslimin, ini yang paling utama. Sebab tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, agar manusia memikirkan, merenungi ayat-ayat Allah, waliyatadzakkara ulul albab, agar supaya mereka mengambil pelajaran. Bagaimana bisa mereka ambil pelajaran? Mereka tidak tahu. Ada mahasiswa yang saya uji kemarin, mahasiswa mau wisuda, mau sarjana, mau sidang skripsi. Saya uji.
Apa artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Bingung dia, nggak tahu artinya apa. Mahasiswa mau sedang skripsi, mau sarjana. Saya tanya apa artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya tanya kapan kamu balik? Usia 10 tahun Pak. Sekarang usia kamu berapa? Usia saya sekarang 22 tahun Pak. Berapa tahun itu dari 10 tahun sampai 22 tahun, 12 tahun. 12 tahun kamu sudah sholat. Berapa ribu kali Al-Fatihah sudah kamu baca? Kenapa sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kamu nggak tahu artinya? Artinya kamu tidak punya keinginan untuk tahu arti dari Al-Fatihah padahal sudah ribuan kali kamu baca. Kalau saja surat Al-Fatihah yang merupakan ummul kitab kamu tidak tergoda, tidak tertarik untuk tahu artinya, bagaimana dengan surat-surat yang lain? Saya tanya lagi, ketika kamu ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi, apa artinya itu? Kata, bagaimana sholat itu akan berpengaruh bagi jiwa kita? Kita tidak meresapi bacaan-bacaan sholat, sekedar bunyi, tapi kita nggak tahu apa yang kita sedang lakukan dengan ucapan itu. Makanya masyiral muslimin, di luar dari sholat kita tidak merasakan pengaruh sholat itu, karena kita tidak merasakan bagaimana ruh sholat hadir dalam jiwa kita. Nah, karena itulah masyiral muslimin, jadikan Ramadan sebagai momentum. Setidaknya kita punya jawaban di hadapan Allah. Kalau nanti Allah bertanya, an umri fima afna, an kuwatihi an sababihi fima abla, tentang umurnya dalam hal apa dia isi, tentang masa mudanya bagaimana dia gunakan, kita punya jawaban, di antaranya baca Quran dengan terjemahan. Baik, kemudian masyiral muslimin, izinkan saya tutup dengan program yang terakhir di akhir ayat 185, yaitu walitukmilul iddata walitukabbiru